wabarakatuh. Hai sahabat Ukhuwah, kembali lagi nih. Saya Syarifah Dawiyah, senang sekali menemani Anda dalam program Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Udah berapa eksemplar Kak kira-kira Kak? Sampai saat ini saya mungkin saya nyatanya tidak terlalu banyak, cuma 100-an eksemplar. Tapi sekarang sudah mulai banyak lakunya, jadi mungkin segera dipesan lah biar tidak kehabisan. Nah oke, untuk tadi yang nanya nih pesannya gimana, karena udah tahu, so cepet-cepet dipesan sebelum kehabisan. Nah ngomongin soal isi di dalam buku ini ya, puisi-puisi, saya udah baca nih Kak, ada satu puisi yang gimana ya, kalau menurut sebagian orang ini tuh puisinya agak kotor bahasanya ya. Sebut saja di situ ada judulnya Anjing. Nah jadi kalau pemaknaan Kak Pardi sendiri apa sih gitu makna dari kata anjing ini? Sebenarnya kata anjing itu sangat tidak puitis sekali sebenarnya. Anjing itu bahasa yang sangat tidak puitis karena tidak romantis sama sekali. Bukan bahasa kiasan sama sekali, bukan. Itu malah binatang yang dalam agama Islam diharamkan malah. Tapi bagi saya anjing ini ada makna lain sebenarnya. Jadi dalam puisi anjing ini menceritakan tentang seekor anjing yang kurapan yang di pinggir sungai, yang ia melolong di pinggir sungai karena sungai itu sangat kotor sekali. Sebenarnya secara kasat mata itu menceritakan anjing yang melolong di pinggir sungai karena sungainya sangat kotor. Tapi sebenarnya ada cerita di balik itu sebenarnya. Jadi dalam puisi saya ini walaupun dikemas dengan bahasa sederhana, dengan bahasa-bahasa yang sangat realistis, tapi sebenarnya ada mana-mana yang di balik itu bisa digali sebenarnya. Misalnya anjing ya. Jadi anjing ini sebuah lambang misalnya keegoisan, sebuah lambang hal-hal yang menggonggong, sebuah lambang hal-hal yang menjijikkan. Dan kadang-kadang kita tidak sadar bahwa anjing itu hal-hal yang menggonggong, hal-hal yang menjijikkan, hal-hal yang seperti tadi itu kadang-kadang ada pada diri kita sendiri sebenarnya. Dan kebetulan dalam puisi anjing itu saya menceritakan tentang sebuah sungai dan seekor anjing. Jadi sebuah sungai dan seekor anjing itu sangat sebuah kontradiksi ya. Anjing dan sungai, tapi anjing itu adalah kita sebenarnya bagi saya. Kita yang suka menggonggong, kita yang suka meneriaki, tapi ternyata kita sendiri yang buang sampah misalnya di sungai. Dan sungai itu airnya kotor, dan kita ketika kotor kita menggonggong sendiri. Jadi ini sebuah puisi yang sederhana sekali secara bahasa dan lain-lain, tapi secara pemaknaan menurut saya perenungan saya bahwa kita adalah anjing sebenarnya. Karena kita hanya bisa menggonggong, karena kita hanya bisa meneriaki ketika ada hal yang dilambangkan sungai di sini ya, ketika hal yang sudah kotor. Jadi anjing adalah kita dan sungai adalah hal yang kita hadapi. Dan ini sebuah kata anjing sungai adalah kita dan hal yang kita hadapi itu sebenarnya. Jadi pemaknaan kata anjing menurut Kak Pardi itu adalah orang-orang, mungkin kita termasuk gitu. Kita termasuk. Yang tidak bisa melakukan sesuatu gitu, hanya bisa menggonggong, hanya bisa berteriak dan lain-lain. Tapi tidak ada solusi seperti itu. Bisa jadi keputusan gitu. Saya tidak bisa merincikan bahwa itu sebenarnya tujuannya, itu kesimpulannya tidak bisa. Ini banyak, setiap pembaca itu berhak untuk memberi ruang untuk menerjemahkan puisi anjing ini. Kalau dari 70 ya Kak kurang lebih? Hampir 70. Hampir 70 puisi yang ada di buku ini. Kira-kira apa sih puisi yang paling berkesan untuk Kak Pardi? Sebenarnya ada beberapa puisi yang berkenan menurut saya. Banyak sekali sebenarnya. Karena dalam puisi dalam buku ini adalah kadang-kadang sebagian itu hasil liputan saya ketika saya liputan di lapangan. Dan juga ada hal-hal yang saya temui, yang saya lihat dan saya dengar sebenarnya. Salah satunya yang paling saya berkenan misalnya tentang ada sebuah puisi Tokiyah, judul puisinya Tokiyah. Saya buat baru sebenarnya tahun 2018 ini, bulan Maret. Jadi Tokiyah ini seorang wanita tua di desa di Ogan Ilir. Dan saya ketemu sama Tokiyah ini ketika saya liputan ketika kapel Santo Zakaria dihancurkan oleh 8 orang yang merusak kapel itu dengan palu godam. Jadi ceritanya hari itu saya datang hari Minggu pas ketika jemaah kapel ini lagi sholat ya. Jadi saya datang dari pagi sampai sore, saya full satu hari di sebuah desa itu. Jadi sebelumnya hari Kamis kapel itu dihancurkan oleh 8 orang dengan malam hari ya. Jadi malam hari waktunya pas lagi hujan, gerimis.
Tiba-tiba lagi malam jam 12.30 malam, pas tengah malam, tengah dalu. Tiba-tiba kan itu kan dusun tuh kan agak sepi kan. Tiba-tiba ada suara berdentam. Yang berdentam itu adalah sebuah kapel. Kapel itu dihancurkan oleh palu dengan palu kodam. Dan Tokia ini rumahnya sama kapel itu berhadapan. Jadi Kak Pardi ada di dekat kapel itu pada saat itu? Saya datang ke kapel itu dan saya wawancara sama Tokia. Jadi Tokia waktu melihat mengintip 8 orang yang menghancurkan kapel itu, dia mengintip. Dia membuka pintu, di balik pintu dia mengintip 8 orang yang merusak kapel itu dengan menggunakan palu. Dar. Tiba-tiba salah satu dari 8 orang yang menghancurkan kapel ini mengintip melihat si Tokia, dan diambilnya batu, dilemparlah ke Tokia. Pas kan Tokia ngintip di balik pintu, batu ini pas kena pintu itu, jadi hampir kena Tokia. Dan Tokia sangat, bayangkan Tokia kan agamanya Kristen tuh, bayangkan ketika rumah ibadahnya dihancurkan, ketika dia melihat saksi malam itu, malam gerimis, dilempar pakai batu, dan dia bercerita kepada saya dengan penuh perasaan dia, dan saya merasakan emosi dia kepada saya. Jadi emosi itu sangat terasa sampai saya. Jadi bagaimana rumah ibadah yang diyakininya dihancurkan di malam itu, dan dia bercerita kepada saya, dan saya akhirnya menulislah cerita itu di sebuah media tempat saya bekerja sekarang ini, di Tempo. Dan media itu saya tulis dalam bentuk picture dan sudah terbit di situ. Tapi saya merasa tidak puas karena ketika Tokia bercerita kepada saya, ada rasa emosional yang sampai ke saya. Selain saya sampaikan kepada picture, ada hal-hal yang belum selesai menurut saya. Jadi untuk menyelesaikan hal-hal itu, makanya saya tulis puisi ini. Makanya akhirnya terciptalah sebuah puisi Tokia tentang kapel Santo Zakaria. Walaupun saya Islam sebenarnya, dan kapel itu adalah rumah ibadah bagi orang Kristen, tapi ini menurut saya sebuah emosional bagi seorang manusia, sesama manusia, sebagai ikatan, sebagai tali manusia. Jadi ini puisi tentang sosial religi gitu ya Kak ya? Sosial religius. Terus juga sekali lagi Kak Pardi itu ingin mengekspresikan emosi-emosi Kak Pardi gitu yang nggak bisa disalurkan lewat berita. Iya. Gitu. Jadi banyak puisi yang tidak saya selesaikan dengan nulis berita, tidak saya selesaikan dengan bercerita, tapi selesai ketika saya nulis puisi. Jadi banyak hal-hal yang selesai ketika saya nulis puisi. Mungkin hal-hal yang belum selesai itu salah satu solusinya yaitu ya lewat puisi tadi.